Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pupus Sukaesi, CGP Angkatan 10 dari SDN 5 Cigedug, Kabupaten Garut. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai Bapak Kepala Sekolah saya, yaitu Bapak Jujun Gumilar. Apa kabar Bapak hari ini? Bapak, izinkanlah saya pada kesempatan kali ini untuk mewawancarai Bapak, yaitu terkait mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin, di mana pengambilan keputusan tersebut untuk memenuhi tugas saya pada sesi demonstrasi kontekstual, yaitu modul 3.1. Sebelumnya, saya mohon maaf telah mengganggu aktivitas Bapak pada kesempatan kali ini. Bagaimana Bapak? Ada beberapa pertanyaan yang akan saya lontarkan kepada Bapak, yaitu terkait pengambilan keputusan di sekolah kita, yaitu di SDN 5 Cigedug, di mana sekolah ini dipimpin oleh Bapak sendiri. Bagaimana Bapak selama ini, apakah Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, di mana dilema etika Bapak dihadapkan pada suatu keputusan, di mana keputusan tersebut ada dua kepentingan, baik itu benar atau salah dengan benar, dan keputusan tersebut harus Bapak ambil. Bagaimana Bapak cara mengidentifikasi keputusan tersebut? Dapatkah Bapak memberikan contohnya? Seperti di rumah, di sekolah juga sama, pimpinan itu adalah kepala keluarga, di mana kita harus bisa menetapkan keadilan dan kebijaksanaan. Terkait dengan identifikasi yang Anda tanya itu, tentu pasti ada, karena dalam suatu keluarga itu pasti ada masalah-masalah yang timbul akibat bentrokan satu dan lain halnya. Misalnya di sini ada contoh ada seorang guru yang sering datang terlambat dengan berbagai alasan, mungkin karena banyak hal di rumah juga harus diselesaikan mungkin, atau hanya waktu yang terbuang dengan percuma, misalnya santai aja dulu, akhirnya sekolah datang. Baiklah, jadi selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus tadi yang Bapak sebutkan, di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Seperti halnya tadi ada seorang guru yang kesiangan, dia memberikan alasan yang tepat dan dapat dimengerti. Di sisi lain, guru tersebut tentunya harus memenuhi tata tertib di sekolah, yaitu mengenai kedisiplinan. Jadi bagaimana Bapak mengambil keputusan di sekolah Bapak? Terkait dengan keterlambatan datang ke sekolah dengan alasan yang tepat, mungkin bisa diganti dengan waktu jam pulang atau jam tambahan di luar batas jam mengajar yang semestinya. Misalnya masuk setengah 8 karena datang terlambat hampir setengah jam, mungkin nanti ditambahkan setelah pulang yang lain bisa ditambahkan 1,5 jam ke depannya. Mungkin itu. Iya Bapak, baiklah. Jika situasinya adalah situasi dilema etika, paradigma mana yang terjadi pada situasi tersebut Bapak? Ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam kasus tersebut. Misalkan Bapak nilai-nilai yang bertentangan tersebut adalah nilai keadilan, di mana dalam nilai keadilan tersebut guru yang bersangkutan harus menjalankan tata tertib atau kedisiplinan yang ada di sekolah, dan di sisi lain ada rasa kasih sayang dari Bapak atau rasa kasih sayang, rasa empati terhadap guru tersebut, karena
alasan-alasan yang diberikan guru yang bersangkutan dapat dimengerti, dapat masuk akal. Jadi menurut Bapak situasi dilema etika yang bagaimana atau paradigma yang terjadi pada situasi tersebut, paradigma yang mana? Iya, di sisi lain ketertiban dan aturan harus ditegakkan seperti datang tepat waktu, kemudian di sekolahnya mengajarnya sesuai dengan program, tetapi dengan adanya keperluan-keperluan yang tidak mungkin ditinggalkan oleh seorang guru tersebut. Memang betul berat ini dikatakan karena di sebelah ada aturan yang harus ditegakkan, di sebelah ada rasa yang yang harus ditolerir karena keperluan-keperluan tersebut bisa saja terjadi kepada semua orang, termasuk pada Bapak sendiri juga sering, bahkan sebagai kepala sekolah tentunya lebih sering meninggalkan sekolahnya karena ada tugas dan lain sebagainya. Itu mungkin yang dikatakan dilema antara dilema etika antara tata tertib yang harus ditegakkan dengan aturan dan rasa empati kepada seorang guru yang datang karena berlamat karena ada sesuatu yang harus diselesaikan. Itu. Ya. Kalau begitu Bapak, adakah langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini untuk mengatasi kasus seperti tadi? Untuk sementara kita lihat aja dulu apakah keseringan itu dibiasakan atau kadang-kadang atau mungkin juga sering. Ya, seringnya itu karena sudah terbiasa datang terlambat atau ada hanya sebatas tiap ada keperluan saja. Kalau melihat situasi tersebut mungkin kita bertanya-tanya dulu pada teman sejawatnya, pada bapak dan ibu guru yang ada di sekolah. Bu, mungkin bisa lihat daftar hadir atau daftar masuk dan daftar pulang. Bisa. Hal apa saja yang selama ini Bapak anggap paling efektif dalam pengambilan suatu keputusan pada kasus-kasus seperti tadi? Yang paling efektif mungkin kita berbicara langsung dari hati ke hati lah, misalnya waktu kosong di kantor kita bicara berdua 4 mata, kemudian bertanya apa keluhannya, masalahnya apa. Mungkin itu yang bisa dilakukan sementara. Atau lebih jauhnya Bapak ada dampak jangka pendek atau jangka panjang yang dapat dirasakan di sekolah ini akibat kasus yang tadi? Adakah dampak jangka pendek dan jangka panjangnya? Untuk jangka pendeknya mungkin untuk anak-anaknya sendiri ya di kelas, karena waktu pagi itu bapak ibu guru yang lain juga sibuk mempersiapkan di kelasnya masing-masing, sementara kelas yang bapak ibu gurunya terlambat ya terpaksa mungkin harus mempersiapkan diri tanpa bapak dan ibu gurunya gitu mungkin. Kalau jangka panjangnya misalkan ya Bapak jika hal tersebut dibiarkan gitu ya atau berkelanjutan lama-kelamaan jangka panjangnya dapat dirasakan oleh guru yang lain. Misalkan guru yang lain datangnya selalu disiplin, sedangkan dia sendiri guru yang bersangkutan datang terlambat gitu Pak. Adakah dampak jangka panjang yang dapat dirasakan di sekolah ini? Untuk jangka panjangnya untuk bapak dan ibu gurunya juga pasti ada. Ada seorang yang sering terlambat, kemudian tidak ditegur atau sudah ditegur juga masih juga tetap begitu. Untuk anak-anaknya juga pasti akan ada masalah dengan pelajarannya, kemudian
kemudian pasti ada yang lapor sama mama dan bapaknya di rumahnya karena keseringan terlambat tersebut. Eh, siapa saja Bapak mungkin dapat disebutkan yang terlibat dalam situasi tersebut, terus untuk mengatasi situasi tersebut siapa saja, adakah orang yang terlibat selain Bapak sebagai pimpinan? Yang terlibat mungkin banyak ya, diantaranya bapak dan ibu gurunya, teman-teman sejawatnya, kemudian faktor yang utama juga pasti dari lingkungan sekitarnya seperti masyarakat yang ibu-ibu mengantar anaknya ke sekolah itu mungkin pasti akan berdampak. Eh, kalau dilihat dari pelanggaran gitu Pak, pelanggaran pada tata tertib, adakah pelanggaran hukum yang dilakukan oleh guru tersebut Kalau pelanggaran hukumnya pasti ada. Kalau misalnya atau melanggar KUHP gitu Pak, seperti itu ada tidak? kalau datang terlambat beberapa menit aja, mungkin kalau lewat aplikasi yang seperti online mungkin itu sudah dianggap tidak hadir. Iya. Kemudian akan berdampak pada Nilai penghasilannya ya, penghasilan nilai bapak ibu, keprofesiannya. iya, ibu tersendiri itu. Berdasarkan intuisi Bapak, apakah ada yang salah dalam situasi ini? Sebenarnya tidak ada yang salah karena setiap orang juga ada keperluan di rumahnya masing-masing, tetapi keperluan itu harus diminimasi supaya tidak terlambat, tidak sering terlambat datangnya, mungkin karena harus diusahakan lah kalau datang terlambat 1-2 kali mungkin dianggap wajar, tapi untuk yang ketiga kalinya itu sudah dianggap kurang ajar gitu aja Bu. Ya Pak, baiklah. Apa yang Bapak rasakan bila keputusan Bapak, misalkan keputusan dari Bapak yang tadi, misalkan tadi keputusan Bapak bisa guru tersebut harus bisa memanage waktu, misalkan ya, harus bisa membedakan mana mana yang lebih penting untuk dilakukan saat itu dan mana yang bisa dilakukan nanti, misalkan keputusan tersebut. Bagaimana kalau keputusan tersebut dipublikasikan Pak ke guru-guru yang lain atau di grup WA keluarga, misalkan guru tersebut diingatkan apa yang misalkan Bapak rasakan, apakah boleh atau tidak? Untuk sementara waktu mungkin itu dianggap juga tidak baik. Kenapa? Mungkin akan membuahkan aib seorang ya, Oh iya. karena masalah itu masalah pribadi, jadi harus diselesaikan secara pribadi juga. Kemudian kalau tidak apa tidak membuat menjadi lebih baik, mungkin kita harus bermusyawarah dengan guru-guru yang Iya. lainnya. Jadi Pak, selama ini adakah tantangan yang Bapak rasakan dalam pengambilan suatu keputusan? Untuk tantangan mungkin pasti ada ya nih, karena tadi seperti dikatakan di sebelahnya ada kewajiban yang harus ditegakkan, kemudian ada rasanya terhadap bapak ibu guru semuanya di kelas di sekolah, mungkin itu jadi lebih berat karena Tantangannya rasa kasih sayang gitu Pak. iya, Tanya empati. antara kewajibannya itu sama-sama berat untuk Iya. seorang pimpinannya. Apakah Bapak mempunyai jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus yang terjadi di sekolah ini? Untuk penjadwalan mungkin di setiap awal bulan ada rapat khusus awal bulan, mungkin dalam acara tersebut mungkin bisa merupakan masalah-masalah yang timbul akibat kejadian sehari-hari di sekolah itu biasanya. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak dalam mengambil suatu keputusan? Kalau yang mempermudah itu semuanya mempermudah ya, antara 1-2 orang guru juga. Baiklah Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dalam pengambilan suatu keputusan yang Bapak alami di sekolah Bapak?
pelajaran yang bisa diambil mungkin khusus untuk bapak guru yang sering terlambat bisa eh, tidak membuat teman-temannya menjadi ikut-ikutan sering terlambat. Mungkin karena kedisiplinan itu harus ditegakkan dan mungkin akan berdampak pada penghasilan dari bapak ibu guru yang lainnya, karena setiap absensi akan ada Penilaian. pemotongan jam kerja, mungkin itu saja. Terima kasih Bapak atas kesempatan wawancara yang kita lakukan. Semoga dapat bermanfaat khususnya bagi saya sendiri dan umumnya bagi guru-guru di sekolah kita. Ya. Semoga pengambilan keputusan yang telah Bapak ambil dapat secara tepat dan bijaksana sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh semua orang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bapak sore ini? Alhamdulillah baik. Saya juga alhamdulillah baik Bapak. Maaf mengganggu waktunya. Di sela-sela kesibukan Bapak, ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Bapak terkait tugas saya yaitu sebagai calon guru penggerak angkatan 10 di Kabupaten Garut, di mana saya harus mewawancarai beberapa dari kepala sekolah yang ada di Kecamatan Cipinang ini. Yang ditugaskan kemarin sama Ibu Leni ya sama. Iya Pak, kebetulan sama tugasnya sama Bu Leni. Wawancara kali ini adalah wawancara kedua dengan Bapak. Boleh Bapak perkenalkan terlebih dahulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Teddy Kusmayadi, Kepala Sekolah SDN 1 Sukahurip, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Garut. Ya Bapak, terkait tugas saya pada demonstrasi kontekstual yaitu modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan yang bertanggung jawab yang berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya lontarkan kepada Bapak. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak sebagai kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dalam mengidentifikasi masalah yang terjadi di sekolah saya, kami selalu berkomunikasi dengan duduk bersama dengan komite, dengan teman sejawat, sehingga mencari apa menjadi akar permasalahan. Bahkan dikatakan mana yang merupakan dilema etika ataupun mana yang menjadi rujukan moral. Ya Bapak, selama ini kan Bapak kalau masalah dilema etika atau bujukan moral tersebut kadang-kadang kita susah Pak dalam mengambil suatu keputusan. Nah, bagaimana Bapak kepala sekolah dalam menjalankan keputusan pengambilan sebuah keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, seperti kemarin ke Ibu Leni, ke teman-teman yang sama wawancara seperti ini, yang namanya dilema itu pasti bakal saya akan hadapi dua, dilaksanakan bagaimana, tidak dilaksanakan bagaimana, atau kalau istilah dalam peribahasa wasimalakama, dilaksanakannya ini ibu saya yang yakin, dilaksanakannya ini bapak saya yang yakin. Nah, dalam mengambil keputusan pun kami selalu berdiskusi baik dengan komite, dengan pemangku kepentingan yang sama-sama benar-benar mengandung kebajikan, maka kami akan melihat seberapa besar manfaatnya untuk sekolah dalam setiap kasus yang kami hadapi seperti itu. Ya baiklah Bapak, kalau menyangkut nilai-nilai kebajikan, pasti keputusan yang diambil itu harus
yang tepat, harus bijak, dan tentunya bermanfaat bagi semuanya, dan tidak ada pihak satupun yang merasa dirugikan. Nah, untuk mengambil keputusan tersebut tentunya Bapak mempunyai langkah-langkah atau prosedur. Nah, prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan di sekolah Bapak? Biasanya saya selalu langkah-langkah itu untuk mengambil keputusan. Yang pertama mengadakan diskusi dengan wakil kepala sekolah dan kepala bidang kurikulum dengan kesiswaan dan lain-lain. Yang kedua, selalu mengidentifikasi masalah yang ada di sekolah, apa permasalahannya. Yang ketiga, menentukan solusi tindakan apa yang akan dilaksanakan sehingga membuat kenyamanan di sekolah. Yang keempat, yang melaksanakan tindakan pemecahan masalah itu, nah itulah yang harus konkret nyata dirasakan dengan perasaan tenang, sabar, jangan mengambil keputusan langsung to the point. Yang keempat, harus mengevaluasi, memonitoring setelah diberikan keputusan apakah ada perbaikan yang dilaksanakan atau tidak. Itulah yang selalu saya ambil. Sangat bagus sekali langkah-langkah yang Bapak jalankan, dan keputusan pun insya Allah kalau melalui langkah-langkah tersebut akan diambil keputusan yang sangat bijak dan sangat tepat. Nah, Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil suatu keputusan? Dalam yang sangat efektif Dalam mengambil suatu keputusan yang Bapak anggap paling efektif. dalam kasus dilema etika, ketika kita mendiskusikan dengan seluruh pihak yang terkait, contohnya melibatkan kelas dan teknik. Contoh, apabila ada seseorang yang berkesiangan, tapi kalau satu kali dua kali ya masih dimakan kalau alasannya contoh orang tua sakit, anaknya sakit. Hanya setelah itu tidak dibiarkan begitu saja, selalu memanggil apa, kenapa alasannya seperti itu. Jadi intinya Bapak mungkin harus ada komunikasi yang baik gitu ya Pak. Nah, Di pasti antara wajib. di antara pihak yang terkait dalam suatu kasus, Iya. yang mengalami kasus dengan Bapak sendiri sebagai seorang pimpinan. Gitu ya, Pak. Pertanyaan selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan untuk Bapak dalam mengambil suatu keputusan? Ini yang paling sulit. Tantangan itu pasti ada. Yang namanya orang hidup pasti ada tantangan. Kecuali mati, insya Allah. Ketika kita berhadapan pada kasus yang terjadi pada siswa, kita harus memperhatikan faktor psikologis anak. Yang pertama. Yang kedua, sebagai pertimbangan utamanya, perkembangan akademiknya dan non-akademiknya. Seperti itu. Nah Pak, tatkala misalkan kepala sekolah memiliki, pastinya dalam mengambil suatu keputusan Bapak memiliki jadwal tertentu atau di sela-sela kesibukan Bapak menyempatkan, apakah ada jadwal tertentu Pak untuk mengatasi suatu kasus yang ada di sekolah Bapak? Bagaimana? Kalau jadwal itu sebenarnya tidak ada, kecuali kalau ada masalah yang urgen, yang sangat penting, pasti tidak diselesaikan hari itu. Kecuali kalau ini masih banyak, memerlukan perhitungan yang banyak, baru 1 hari, baru 3 hari, baru saya selalu mengambil tindakan-tindakan yang tidak langsung. Jadi, kalau masalahnya tidak urgen, kalau masalah urgen langsung saya tindak hari itu. Walaupun misalkan itu ada sedikit mengecewakan. Hanya kalau misalnya ada rumit, kami berembuk dengan baik pimpinan saya, dengan Polri, yang tadi yang identifikasi seperti yang lain-lain. Seperti itu, saya selalu berkoordinasi dengan komite, dengan orang tua, bahkan dengan guru-guru wali kelas. Oh, seperti itu Pak. Kalau sudah ada jadwal atau waktu yang tepat untuk membicarakan suatu kasus yang terjadi di sekolah ini, adakah yang membantu Bapak dalam menghadapi suatu permasalahan sehingga Bapak merasa lebih mudah gitu Pak dalam mengambil keputusan?
pasti ada yang namanya orang, pasti hidup pasti harus punya rekan, punya teman. Ketika mengambil keputusan, saya selalu dengan perubahan, dengan komite, dengan TNI, dengan operator, bahkan dengan lebih di atas saya, dengan Korwil, dengan pengawas, bagaimana menentukan sikap untuk mengambil keputusan yang terbaik untuk semua. Sangat bagus sekali Pak. Jadi semuanya harus diketahui, terus harus dipublikasikan dengan orang-orang yang ada di sekolah ini sehingga semua merasa dihargai dan merasa terlibat untuk kemajuan sekolah ini. Yang terakhir Pak, pertanyaan dari saya, dari semua hal yang kita bicarakan pada kesempatan ini, adakah manfaat atau pengalaman yang dapat kita petik? Yang pertama, pengalaman yang kita petik pada hari ini satu saja. Yang pertama, kita sebagai muslim, kita berserah diri kepada Allah dalam segala hal, segala urusan. Mohon petunjuk dan bimbingan segala masalah yang kita hadapi. Yang kedua, mengambil keputusan dengan kondisi emosi yang tidak stabil, tidak perlu. Harus dengan tenang pikiran, dengan tenang keadaan, santai seperti itu. Nah, yang ketiganya, mengambil keputusan dilakukan dengan mengajak diskusi pihak yang berwenang dan terkait pada dinas pendidikan. Sangat baik sekali yang dapat pengalaman yang dapat Bapak ambil, dan hal tersebut menjadikan pengalaman bagi saya sendiri dan mudah-mudahan bermanfaat bagi saya ke depannya. Nah, terima kasih atas waktu yang telah Bapak sempatkan. Semoga di kemudian hari kita bisa bekerja sama lagi, mungkin di dalam hal yang pendidikan yang dapat memajukan pendidikan di sekolah Bapak ataupun di sekolah saya. Satu pesan yang kecil, semoga berhasil menjadi guru penggerak. Terima kasih Pak. Jangan lupa tularkan kepada rekan-rekan kita. Tolong. Insya Allah. Jangan sendiri ya. Rekan-rekan kita ajak semua. Tularkan. Siap. Terima kasih Bapak. Mungkin saya akan berpamitan dan akan mengerjakan tugas-tugas yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.